Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami tim data Kordik Kecamatan Taong. Pada kesempatan ini kami akan mencoba membuat video tata cara ataupun tutorial bagaimana cara melakukan pelaporan pajak tahunan atau SPT tahunan di Kortek ya, ataupun melalui web Kortek khususnya untuk para ASN, baik itu PNS ataupun P3K ya, khususnya yang ada di Guru ya. Seperti biasa, Bapak Ibu tinggal buka mesin pencarian ya yang ada di PC Bapak Ibu, mau di laptop, di komputer ataupun di HP ya sama saja ya. Nah, kalau sudah terbuka Bapak Ibu tinggal ketikkan saja ya Kortek. Ini juga sudah muncul ya. Nah, kalau tampilannya seperti ini Bapak Ibu tinggal klik lanjut ya. Nah, ini bisa di close saja ya. Di close saja karena di sini ada dua menu ya. Nah, ini bisa di close saja, yang tab ini bisa di close saja. Nah, inilah tampilan login ketika Bapak Ibu membuka web Kortek ya. Di sini ada ID pengguna dan kata sandi. Nah, perlu diingatkan kembali juga untuk akun Kortek ini Bapak Ibu harus membuat terlebih dahulu ya. Sebelum melakukan login, Bapak Ibu harus melakukan aktivasi akun Korteknya dulu ya di kantor pajak ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mempunyai akunnya, Bapak Ibu tinggal memasukkan ID penggunanya dan kata sandinya ya. Saya akan mencoba memasukkan salah satu ID pengguna ya yang sudah memiliki akun Kortek ya. Kalau sudah, bisa Bapak Ibu masukkan kaptanya ya. Nah, kalau sudah terisi, Bapak Ibu tinggal klik login. Nah, inilah ya menu awal di web Kortek ketika Bapak Ibu pertama kali login ya. Di sini ada beberapa menu ya, banyak ya. Nah, setelah Bapak Ibu login, Bapak Ibu tinggal klik di sini nih, portal saya. Klik di sini ya, klik portal saya. Bapak Ibu lanjutkan klik ke dokumen saya. Nah, di dokumen saya kan ini kosong ya Bapak Ibu ya. Kosong ini Bapak Ibu klik refresh di sini nih. Tombol yang ini nih. Klik refresh. Nah, di sini akan muncul ya datanya ya, di sini tuh banyak ya. Ada bukti potong tuh banyak ya. Nah, Bapak Ibu tinggal geser aja ya yang paling atas, menu yang paling atas tuh bukti potong. Nah, bukti potong di sini ya. Tinggal geser kan. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik unduh. Mau ada 2, ada 3, ini bukti potongnya Bapak Ibu tinggal unduh yang paling atas saja ya. Nah, di sini Bapak Ibu klik unduh ya. Nah, unduh dulu. Nah, setelah terunduh Bapak Ibu bisa langsung buka ini ya hasil unduhannya. Nah, unduhan ini adalah bukti potong ya yang sudah dikirimkan oleh pajak ke akun kita ya. Ini adalah bukti potong ya atau BPA2 ya. Nah, di sini data-data kita sudah ada ya. Nah, ini bukti potong. Nah, jadi sebelum Bapak Ibu melakukan pelaporan SPT, Bapak Ibu harus mendownload terlebih dahulu bukti potong Bapak Ibu ya. Biar nanti ketika pengisian Bapak Ibu tidak salah ya. Nah, sesudah itu Bapak Ibu kembali lagi ke web Korteknya lagi ya. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu tinggal klik menu ini, menu surat pemberitahuan atau SPT. Nah, Bapak Ibu klik di sini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu klik yang surat pemberitahuan ya. Di sini ada menunya nih, klik di sini.
Nah, di sini ada beberapa menu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal klik buat konsep SPT. Klik buat konsep SPT ya. Nah, langkah 1 pilih jenis pajak. Bapak Ibu pilih yang PPh orang pribadi. Klik yang PPh orang pribadi, terus klik lagi lanjut. Nah, di langkah kedua pilih periode pelaporan SPT. Bapak Ibu klik yang SPT tahunan dan periodenya pilih yang Januari Desember 2025. Klik lanjut lagi ya. Nah, di jenis SPT-nya Bapak Ibu pilih yang normal ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu klik buat konsep SPT. Nah, kan sini udah muncul ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu klik pensil di sini nih. Menu pensil ini ya, Bapak Ibu. Klik menu pensil di sini. Nah, ini di sini ada ya sudah tuh. SPT tahunan pajak penghasilan ataupun PPh wajib pajak orang pribadi. Nah, di sini ada dua ya. Di sini sebenarnya itu beda-beda ya. Ada yang induk L1 bahkan ada yang sampai L3. Itu tergantung ya. Kalau yang ini yang saya mencoba ini login ya, ini hanya ada satu L1 saja. Walaupun ada L2, L3 itu sebenarnya untuk pengisiannya sama-sama saja ya. Nah, kita fokus ke sini. Yang kedua ada menu header. Nah, di sini menu header ya. Nah, di sini datanya udah ada ya. Nah, Bapak Ibu di menu header ini Bapak Ibu klik dulu posting SPT ya. Klik dulu ini yang pertama Bapak Ibu di menu header itu klik posting SPT. Nah, kalau sudah diklik posting SPT, Bapak Ibu tinggal klik di sini nih, sumber penghasilan. Pilih ke pekerjaan. Ya, sudah diklik, klik aja di luar. Nah, ini sudah ya. Nah, Bapak Ibu tinggal ini di minimize saja ya, diklik ini yang panahnya. Mau diklik mau tidak juga terserah ya, boleh lah. Nah, coba biar tidak kepanjangan ya, ini bisa saya klik dulu ya. Nah, kalau mau dimunculkan, Bapak Ibu tinggal klik lagi ya. Nah, ini kita tutup saja ya. Nah, yang kedua di menu yang kedua itu di A ya, itu ada identitas pajak. Dan di sini otomatis ya sudah ada identitas pajak kita, sudah terisi, tidak bisa diedit ya. Nah, di sini juga ada nomor yang poin nomor 7, status kewajiban perpajakan suami dan istri. Isi jika status adalah PHMT ya. Nah, ini pengalaman saya ini tidak usah diisi ya, kosongkan saja. Nah, ini sudah ya, kita tutup lagi. Lanjut ke yang bagian B yaitu ikhtisar penghasilan neto. Nah, di sini kita fokus di sini ya. Yang B dulu nih. Di sini ada yang bagian 1A, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Kita klik ya. Yang kedua, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Ya, karena kita tidak ya, kita klik tidak saja. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Kita klik tidak saja ya. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Ya, kalau menerima ya benar, kalau tidak ya tidak ya. Untuk sekarang data yang saya masukkan itu tidak ya. Nah, kalau sudah terisi, Ibu bisa diklik lagi. Nah, ke bagian C ini ya, penghitungan pajak terhutang. Nah, di sini ada beberapa data yang sudah terisi otomatis ya. Terisi otomatis di sini ya. Nah, kita samakan dulu dengan yang ada di Bupot di sini ya. Sama biasanya suka sama ya. Nanti yang bagian 2 ini penghasilan setahun ini ya, otomatis sudah segini. Nah, untuk bagian yang ketiga ini, apakah terdapat pengurangan penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat, sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA 1 dan atau BPA 2 ya. Kita klik tidak saja ya. Ini saya tidak ya. Nah, di sini penghasilan neto setelah pengurangan penghasilan neto 2/3 ya. Nah, di sini otomatis sudah tidak. Nah, di sini ada penghasilan tidak kena pajak. Nah, di sini Bapak Ibu kan ini ada pilihannya ya.
Nah, melihat data ini, Bapak Ibu lihat di eh, bukti potong yang sudah tadi Bapak Ibu download ya. Nah, seperti ini nih. Kita buka lagi ya. Nah, di sini ada keterangannya ya. Kalau yang ini yang saya isi ini adalah K2 ya. K2 di sini ada ya. Nah, kita isi lagi berarti K2 di sini. Nah, di sini apakah terdapat pengupahan terutang? Kita klik tidak saja. Apakah ini sudah ya? Yang menu C sudah. Kita saja dulu. Nah, yang ketiga, yang bagian D ini ada kredit pajak. Apakah terdapat yang telah dipotong atau dipungut yang lain? Kita coba klik tidak juga ya. Nah, ketika kita klik tidak, ternyata di sini sistem menemukan bahwa terdapat data mengenai pajak yang dipotong. Harap periksa kembali jawaban Anda. Nah, kalau ada kalimat seperti ini, kita klik saja ya ya. Nah, kita klik ya. Di sini otomatis tidak bisa. Yang kedua di sini kosongkan saja. Yang di sini kita klik tidak saja ya. Nah, jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu salah ngetik ya yang tidaknya itu otomatis akan ada peringatan ya. Kalaupun tidak sesuai. Jadi jangan gak usah panik ya. Kita tutup bagian D, lanjut ke bagian E. Di sini ya. Ini bagian E itu otomatis sudah tidak bisa diisi, sudah otomatis sistem ya. Kita tutup di bagian F sekarang. Kita bagian F juga otomatis ya. Tidak bisa tidak bisa diisi. Kita tutup aja bagian F. Nah, di bagian G ini otomatis juga, ini gak usah diisi ya di bagian G. Nah, ini di bagian H juga. Nah, bagian H ini angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Nah, di sini ada yang 13A. Apakah Anda menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Di sini kita klik aja tidak ya. Semuanya kita klik tidak aja di bagian H ini. Nah, kalau sudah kita minimize lagi ya, tutup lagi. Nah, di bagian I ini, nah sini ya, pernyataan transaksi lainnya. Nah, di sini harta pada akhir tahun pajak, isi lampiran 1 bagian A lalu keputusan berikutnya. Nah, di sini kita coba buat di pengisian tidak ya. Semuanya kita klik tidak. Nah, di sini ada juga yang otomatis sudah tidak bisa diisi, sama aja kita klik tidak. Nah, kalau sudah diisi, Bapak Ibu bisa ditutup lagi yang bagian I. Kita lanjut ke bagian yang J, lampiran tambahan. Lampiran tambahan di sini otomatis ya sudah terisi dan ini juga sudah terisi. Kita minimize lagi. Nah, ini di bagian K ini bagian pernyataan ya. Nah, di bagian pernyataan ini Bapak Ibu pastikan bahwa status SPT-nya ini harus nihil. Jangan sampai ada lebih bayar ataupun kurang bayar, karena itu akan menjadi kesulitan buat Bapak Ibu ya. Nah, kalau nihil ini alhamdulillah ya berarti sudah aman lah. Nah, ketika Bapak Ibu di sini statusnya belum kurang bayar ataupun lebih bayar, Bapak Ibu bisa nanti ke L1 ya. Nah, ketika Bapak Ibu di sini sudah nihil, Bapak Ibu jangan dulu dibayar dan dilapor ya, tapi simpan dulu konsep. Nah, di sini ada simpan konsep. Karena apa? Karena walaupun Bapak Ibu nanti sudah statusnya nihil dan Bapak Ibu langsung diklik bayar dan lapor, itu tidak bisa ya. Karena Bapak Ibu juga wajib mengisi data yang ada di L1 ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah maju sampai ke poin K ini ya, ke pernyataan, Bapak Ibu jangan dulu klik bayar dan lapor. Bapak Ibu terlebih dahulu klik simpan konsep. Nah, klik simpan konsep. Kalau sudah kalau sudah tersimpan, Bapak Ibu bisa kembali ke atas ya dan klik yang L1 ini ya. Nah, di L1 ini ada 5 menu ya, ada harta pada akhir tahun pajak, utang pada akhir tahun pajak, daftar anggota keluarga, penghasilan neto, dan bukti potongan. Nah, kita lihat di sini ya, di bagian A-nya dulu nih, kas dan setara kas. Nah, kalaupun kita mau diisi boleh ya. Di sini tidak ada, kita tidak ada lagi ya, tutup aja. Nah, di sini utang pada akhir pajak. Nah, ini boleh Bapak Ibu mau diisi, mau tidak diisi boleh ya, terserah, sesuaikan dengan data yang Bapak Ibu miliki. Daftar anggota keluarga sesuaikan dengan data Bapak Ibu ya.
Nah, untuk bagian D penghasilan itu dalam pekerjaan. Nah, ini udah otomatis ya. Di sini udah ada ya. Kita tutup saja ya. Dan untuk penghasilan di sini otomatis ya, pemotongnya udah ada dinas pendidikan ya. Nah, sebenarnya di apa? Di sini juga tuh ya, di sini banyak ya ada bukti luar negeri nih ya. Bagian E tutup lagi. Nah, sebenarnya di menu L1 ini eh, ada banyak sebenarnya. Itu artanya kita coba buka ke poin A dulu ya. Nah, di sini ya. Apa? Ada kas, ada piutang, tuh kan ya. Ada apa? Ada investasi ya di sini. Ada harta bergerak. Nah, untuk harta bergerak Bapak Ibu bisa diisi ya. Minimal isi satu contoh kita isi mau isi harta bergerak di sini ada harta tidak bergerak ya banyak ya harta lainnya ini terserah Bapak Ibu untuk poin A ya di apa di menu harta dan harta per akhir tahun ini terserah Bapak Ibu mau diisi ataupun tidak ya kas yang setara kas ini boleh diisi. Mau diisi ini contohnya tabungan Bapak Ibu ya utangnya boleh mau dimasukkan juga. Investasi juga boleh. Nah, harta bergerak boleh. Terserah ya, Bapak Ibu. Mau ngisi dulu data tanah juga boleh. Asalkan ini data yang dimiliki oleh Bapak Ibu ya. Nah, akan tetapi Bapak Ibu diharuskanlah satu mengisi data harta Bapak Ibu ya, karena secara umum untuk saat ini kemungkinan yang ASN itu mempunyai harta lah ya. Contoh saya akan mencoba di harta yang bergerak di sini ya mengisi satu ya satu saja. Di sini saya akan mencoba mengisi di sini banyak ya. Sampai sepeda, motor, mobil dan di sini banyak ya. Katakan tapi di sini saya akan mencoba mengisi eh, harta bergeraknya itu yang handphone ya. Kalau handphone ini di sini miliknya eh, lainnya, klik lainnya. Ada gerak harta bergerak lainnya. Merek modelnya contohnya saya akan menulis di sini Samsung. Untuk nomor registrasinya strip saja kepemilikan atas nama pribadi tahun perolehan anggap tahun 2024 ya harga perolehannya 2.500.000 nilai saat ini kita anggap 1.200.000. Nah di sini tidak usah diisi ya kita langsung simpan saja. Nah di sini untuk harta ya untuk harta piutang nih yang menu A ini ya yang menu harta pada akhir tahun ini ya. Nah ini saya hanya mencontohkan saja ya. Nah ini terserah Bapak Ibu isi sesuai dengan harta yang Bapak Ibu miliki terkait harta yang secara kas itu tabungan ya piutang investasi harta bergerak harta tidak bergerak terserah ya. Maaf ya Bapak Ibu barusan ada gangguan sedikit. Nah kembali lagi ya untuk data bergerak ini Bapak Ibu seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu boleh mengisi data ini sesuai data yang Bapak Ibu miliki ya tabungan tanah kendaraan ataupun apa itu boleh diisi dan kalaupun tidak juga tidak apa-apa kan tapi saya sarankan Bapak Ibu mengisi satu data saja ya saya sarankan jangan sampai kosong ya. Nah ketika Bapak Ibu sudah beres Bapak Ibu tinggal bisa diklik lagi ini ya. Nah ini sudah beres ya. Bapak Ibu bisa klik simpan konsep lagi ya simpan konsep lagi. Nah Bapak Ibu tinggal klik kembali lagi ke menu induk ya. Nah di sini menu induk ya nanti kan posisinya sudah nihil nih. Nah ketika sudah buat nihil sudah yakin Bapak Ibu tinggal klik ini nah, ya klik ini langsung Bapak Ibu klik bayar dan lapor. Nah di sini sudah ya udah ada notifikasinya Bapak Ibu tinggal ini tinggal tutup saja. Nah di sini untuk yang pertama kali Bapak Ibu harus mengisi tanda tangan dokumennya ya. Nah di sini penyedia tanda tangannya ini masih kosong ya masih kosong ya. Nah bagaimana caranya Bapak Ibu? Nah untuk mengatasi masalah seperti ini Bapak Ibu jangan panik ya Bapak Ibu
bisa mengisi data ini ya. Karena untuk yang pertama kali mengisi ini, apalagi pertama kali membuka ini, posisinya bahkan seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu tinggal close saja ini ya, close saja ini, jangan panik ya. Nah, Bapak Ibu kembali ke portal saja. Di sini portal saja ya. Ini data yang tadi sudah Bapak Ibu isi tidak akan hilang ya. Bapak Ibu klik ke portal saya. Nah, di sini ya. Nah, di sini Bapak Ibu cari menu permintaan kode otorisasi sertifikat elektronik. Nah, Bapak Ibu tinggal klik saja menu ini. Nah, klik menu ini. Tunggu. Nah, di sini Ibu tinggal isi datanya ya. Nah, ini udah ada ya, manajemen sudah data otomatis tidak bisa. Nah, di sini di data yang terakhir di sini rincian sertifikat. Bapak Ibu pilih di sininya kode otorisasi DJP. Nah, pilih yang di sini. Kita pasprase di sini. Itu Bapak Ibu sesuaikan dengan yang dulu dikasih oleh dari kantor pajak ketika Bapak Ibu membuat akun Kortek, ataupun Bapak Ibu bisa membuat ulang. Nah, di sini saya sarankan untuk pasprase ini, saya sarankan agar disamakan dengan password login Bapak Ibu ya. Jadi biar tidak susah. Jadi password pasprase ini samakan dengan password akun Kortek Bapak Ibu, jadi tidak susah ya. Nah, di sini saya juga akan mencoba masukkan data pasprase sesuai dengan kata sandi login di akun Kortek, jadi tidak susah lagi ya, jadi sama ya, kata sandi Kortek sama pasprase untuk kode otorisasi itu sama, biar Bapak Ibu tidak susah ya mengingatnya ya. Kalau sudah Bapak Ibu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu tinggal klik pernyataan di sini dan klik simpan. Ya, kalau sudah simpan. Nah, di sini Bapak Ibu mau diunduh tidak terima boleh, mau tidak juga boleh, nggak apa-apa ya. Kalau diunduh nanti ke download ya, sama-sama saja. Nah, setelah itu Bapak Ibu kembali lagi ke menu SPT ini ya. Nanti kan sudah tadi ini untuk otorisasi DJP. Sekarang Bapak Ibu kembali lagi ke menu SPT. SPT. Nah, Bapak Ibu ini lagi ya. Seperti awal lagi tadi, jangan buat langsung tapi yang ke sini ya. Jangan ke buat SPT tapi ke menu pensil ini ya. Nah, ini kan sudah ya, tadi Bapak Ibu sudah diisi. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa tinggal klik kotak ini ya. Ingat ya, Bapak Ibu ini harus nihil ya. Harus nihil. Jangan sampai kurang bayar ataupun lebih bayar ya. Kalaupun ada masalah seperti itu, mungkin untuk yang di wilayah dekat dengan tempat kerja saya di sini ya, di khususnya Kordik Takak, boleh langsung datang atau menemui saya, ataupun bisa nanti lah via chat juga bisa. Dan kalau untuk rekan-rekan yang di luar jauh ya, di luar Cianjur khususnya ya, mungkin di Bapak Ibu juga bisa melihat tutorial-tutorial yang lain ya, karena banyak sekarang ya untuk tutorial pengisian kerja ketika ada masalah lunas bayar, lebih bayar, kurang bayar, ataupun menunggu pembayaran, itu banyak yang Bapak Ibu tinggal cari-cari saja ya tutorialnya. Nah, kalau sudah pasti Bapak Ibu sekarang bisa klik bayar dan lapor ya. Nah, sekarang ini kan udah otomatis, sekarang tadi kan kosong. Ketika Bapak Ibu sudah membuat otorisasi DJP-nya, otomatis akan terisi ya.
Nah, sesudah ini terisi, Bapak Ibu bisa langsung klik konfirmasi tanda tangan. Nah, di sini tadi kan ini apa? Ada pensil ya. Nah, sekarang sudah dilaporkan. Jadi ini sudah tidak konsep lagi, tapi ini sudah dilaporkan. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik tanda terima ini ya. Nah, SPT telah disampaikan. BPS telah kami kirimkan ke email Anda. Nah, untuk bukti potongnya atau bukti lapor SPT-nya Bapak Ibu tinggal membuka email Bapak Ibu saja ya. Jadi buktinya itu akan dikirimkan langsung ke email Bapak Ibu yang didaftarkan melalui akun Kortek ya. Nah, di sini ya. Di sini juga bisa Ibu klik menu permintaan, di sini ada ya. Masih dalam proses generate berarti ya. Untuk menu apa, untuk bukti pelaporannya Bapak Ibu klik menu, bisa buka email Bapak Ibu ya. Itu nanti di menu email, di email Bapak Ibu akan ada ya buktinya. Saya coba untuk membuka email yang barusan saya kirimkan ya sebagai bukti pelaporan SPT tahunan ya. Nah, inilah Bapak Ibu bukti potong ataupun bukti penerimaan ya SPT tahunan yang sudah Bapak Ibu laporkan. Ini adalah bukti pelaporannya ya. Nanti akan muncul di email Bapak Ibu ya. Di sini juga ya Bapak Ibu bisa yang untuk apa? Untuk mendownload kartu NPWP baru Ibu ya. Bapak Ibu di menu portal di sini ya. Di sini dokumen saya di sini. Bapak Ibu bisa di sini ada ya menu apa ataupun dokumen ketika Bapak Ibu memerlukan NPWP ataupun ingin mencetak NPWP terbaru Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal klik di portal saya, di dokumen saya, nanti Bapak Ibu tinggal mendownloadnya di sini ya. Ada ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait pelaporan SPT tahunan khususnya bagi ASN ya, baik untuk PNS ataupun P3K khususnya yang ada di lingkungan pendidikan ya guru ya. Di tutorial ini juga saya memohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan terkait penyampaian tata cara, karena untuk pengisian ini banyak cara ataupun banyak tutorial yang bisa Bapak Ibu lihat di akun-akun yang lain, karena saya juga kemarin sempat bingung juga untuk pengisian ini, sampai saya juga belajar melihat dari teman-teman yang lain terkait tata cara pengisian SPT tahunan ini ya. Dan menurut saya hal yang tadi saya sampaikan itu hal yang paling simpel yang bisa Bapak Ibu lakukan ya. Karena untuk pengisian SPT tahunan ini itu sampai akhir bulan sekarang ya. Jadi maksimal sampai akhir bulan sekarang, jangan sampai lebih ya. Jadi saya ingatkan untuk Bapak Ibu guru khususnya ASN segera melakukan pelaporan SPT tahunan Bapak Ibu di web ataupun melalui web Kortek ya, jangan sampai telat ya. Karena sekarang mengingat sudah hampir tengah bulan ya, di bulan Maret, dan batasnya itu sampai akhir Maret. Jadi mumpung masih ada kesempatan, Bapak Ibu masih ada waktu, Bapak Ibu segera selesaikan untuk melakukan pelaporan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan apabila ada pertanyaan Bapak Ibu boleh komen nanti di video ini ya, ataupun bisa langsung menghubungi saya melalui via chat WA yang ada di deskripsi ataupun di profil saya ya. Dan Bapak Ibu juga bisa mengikuti TikTok saya biar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi.
sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.